Jumpa lagi dengan saya, Mas Yun dari Pondok Hipnotis Indonesia. Pernahkah Anda mengalami ketika Anda sedang memberikan nasihat kepada orang lain, entah itu kepada anak Anda, kepada pasangan Anda, kepada anak buah Anda, atau kepada siapapun, nasihat Anda ini tidak dijalankan, alias nasihat Anda diabaikan atau ditolak. Nah, penyebabnya kenapa dan bagaimana solusinya? Maka dari itu silakan teman-teman dengan sabar simak videonya dari awal sampai selesai. Saya akan membahasnya dan sekaligus memberikan solusi buat Anda. Saya yakin masih banyak orang yang belum paham kenapa sih ketika Anda berusaha menasihati anak-anak Anda tetapi nasihat Anda diabaikan. Ketika Anda berusaha menasihati istri Anda, nasihat Anda diabaikan. Atau ketika Anda menasihati anak buah Anda atau siapapun, ternyata nasihat Anda diabaikan atau ditolak mentah-mentah. Oke teman-teman, kita akan membahas dalam sudut pandang ilmu hipnosis atau ilmu hipnotis. Nah, kenapa sih pertanyaan harus menggunakan ilmu hipnosis, khususnya hipnoterapi, teman-teman? Pahami dan sadari bahwa pikiran manusia itu 88% dikendalikan oleh pikiran alam bawah sadar. Sehingga apapun yang Anda lakukan, ya, ini dorongannya yang kuat adalah dari alam bawah sadar Anda. Masalahnya ketika Anda memberikan nasihat tadi, memberikan perintah, itu diterima oleh pikiran sadar. Sedangkan pikiran sadar sendiri itu hanya 12% kapasitasnya. Nah, itu sangat sulit teman-teman untuk mengubah perilaku seseorang yang mungkin dari perilaku yang tidak baik, ingin Anda ubah menjadi lebih baik. Sebelum lagi ketika Anda berusaha memberikan nasihat, ada satu lagi yang dinamakan pikiran kritis atau critical area atau area kritis. Nah, apa itu area kritis? Area kritis adalah satu bentuk lapisan pikiran yang menjaga pikiran alam bawah sadar. Jadi ketika Anda nih berusaha untuk menasihati seseorang, Anda harus ketemu dulu namanya area kritis ini. Anda ketemu penjaganya dulu. Oke. Maka kenapa sih Anda sangat sulit menasihati? Ya karena nasihat Anda ini akan diotak-atik oleh pikiran kritis ini. Ketika Anda memberikan nasihat yang baik, dia akan ngeyel gitu ya. Ah, yang benar, masa iya? Nah, hal inilah yang mengkritik Anda. Hal inilah yang membentengi nasihat Anda tidak masuk ke orang lain. Nasihat yang bagus, nasihat yang tepat, ini akan diterima dan dilaksanakan ketika nasihat Anda ini masuk ke alam bawah sadar. Nah, masalahnya tadi, ketika Anda tidak bisa masuk ke alam bawah sadar orang, sehingga nasihat Anda mentah, nasihat Anda mental, kan begitu. Nah, kenapa dibutuhkan yang namanya proses hipnosis? Orang harus dibawa ke kondisi trans, masuk ke alam bawah sadar, supaya nasihat Anda masuk dengan cara pikiran kritis tadi atau area kritis tadi, bahasa gampangnya dibuat tidur. Ya, ketika pikiran kritis tadi dia tidur, maka kata-kata Anda ini langsung masuk ke alam bawah sadar. Kabar baiknya ketika nasihat, kata-kata Anda atau perintah Anda ini sudah masuk ke alam bawah sadar, maka di sana alam bawah sadar ini akan mudah menerima nasihat Anda dan melaksanakannya. Tentunya di sana juga Anda bisa membebaskan atau membuang program-program lama yang saat ini mungkin masih tersimpan. Program-program lama yang tidak memberdayakan orang tersebut. Program-program yang merugikan orang tersebut. Semisal apa? Orang kecanduan dengan segala suatu hal yang tidak baik. Ya, kecanduan apapun. Yang paling ringan mungkin kecanduan main game yang menghabiskan banyak waktu. Atau bentuk kecanduan main gadget untuk anak-anak. Nah, kenapa ketika Anda memberikan nasihat itu sulit sekali dilaksanakan oleh anak Anda? Karena Anda memberikan nasihat di pikiran sadar yang kapasitasnya hanya 12%. Sedangkan dari awal saya katakan bahwa kehidupan manusia ini ditentukan lebih besar oleh alam bawah sadarnya. Maka dari itu Anda salah alamat ketika memberikan nasihat. Tapi
Ada kendala lagi kan, ketika Anda berusaha untuk memberikan nasihat ke alam bawah sadar, ternyata Anda dihadang oleh yang namanya pikiran kritis atau area kritis tadi. Ya, Anda akan kesulitan. Jalan salah satunya adalah Anda harus memasukkan kondisi ke dalam kondisi trans supaya nasihat Anda diterima dengan baik. Nah, hal inilah yang menjadikan teknik hipnotis, khususnya hipnoterapi ini sangat ampuh, sangat sakti, sangat manjur untuk mengubah perilaku seseorang. Nah, perilaku ini sebenarnya bukan dari kata-kata kita yang kita masukkan ke pikiran orang, tidak. Tapi sebenarnya kita hanya men-trigger atau kita memancing pikiran alam bawah sadar orang tersebut. Ya, kita ajak berdialog di sana, kita mengubah kesadarannya agar ketika dia melakukan hal yang terbaik untuk dirinya ini benar-benar atas kesadaran yang penuh. Begitu ya teman-teman. Oke, semoga ini bermanfaat buat Anda. Betapa pentingnya ketika Anda paham cara memasuki alam bawah sadar orang lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Buat Anda yang ingin membeli ebook saya, ebook Kitab Mahir Hipnotis, atau buat Anda yang ingin mahir hipnotis, silakan teman-teman hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.